Halo guys, balik lagi sama aku Sofi Maratusadia dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300230044. Nah, kita ketemu lagi nih di praktikum selanjutnya, yaitu praktikum ke-6. Tentunya materi yang kita bahas kali ini gak kalah seru dong dengan materi yang kemarin. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak materi apa yang akan kita bahas di video praktikum ke-6 ini? Ya, betul. Kali ini kita akan membahas mengenai biomekanika. Kalau teman-teman penasaran, ikuti terus sampai akhir ya. Apa sih biomekanika atau biomekanika kerja itu? Nah, biomekanika kerja adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara struktur tubuh manusia dengan lingkungannya saat melakukan aktivitas fisik atau gerakan tertentu. Ini mencangkup analisis tentang bagaimana gaya, tekanan, dan gerakan tubuh mempengaruhi kinerja fisik dan fisiologi manusia selama berbagai aktivitas, seperti berjalan, berlari, mengangkat beban, atau melakukan olahraga tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan berfungsi secara efisien selama aktivitas sehari-hari atau berolahraga. Secara lebih rinci, biomekanika melibatkan penggunaan prinsip-prinsip fisika seperti kinematika, dinamika, dan mekanika bahan untuk memahami bagaimana tubuh manusia dan organisme lainnya bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini mencangkup yang pertama ada analisis gerakan, di mana studi tentang bagaimana tubuh manusia dan hewan bergerak, termasuk analisis gerakan tubuh, postur, dan koordinasi otot. Lalu yang kedua ada dinamika, mempelajari gaya-gaya yang bertindak pada tubuh selama gerakan, seperti gaya yang dihasilkan oleh otot, gaya reaksi dari permukaan, dan gaya-gaya eksternal seperti gravitasi. Lalu yang ketiga ada biomekanika material, di mana ia mempelajari sifat-sifat material biologis seperti tulang, otot, ligamen, dan jaringan ikat, serta cara mereka merespons terhadap beban dan tekanan. Lalu yang keempat ada biomekanika cedera, mempelajari mekanisme terjadinya cedera baik akut maupun kronis, serta bagaimana mencegah dan mengobati cedera tersebut. Lalu yang kelima ada aplikasi klinis, penggunaan prinsip-prinsip biomekanika untuk merancang perangkat medis seperti proses prostesis, perangkat ortopedi, dan peralatan rehabilitasi. Lalu yang keenam ada biomekanika olahraga, mempelajari gerakan dan gaya dalam konteks olahraga untuk meningkatkan kinerja atlet, mencegah cedera, dan perancang program latihan yang efektif. Lalu yang ketujuh ada biomekanika ergonomi. Nah, ia mempelajari interaksi antara manusia, peralatan, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan kerja. Dengan memahami biomekanika, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan, kinerja, dan kualitas hidup manusia, serta merancang teknologi yang lebih efektif dalam bidang kesehatan dan olahraga. Yang kedua, ada jenis biomekanika. Biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari gerakan manusia dan hewan, serta interaksi struktur biologis dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis biomekanika, yaitu yang pertama ada biomekanika umum atau general biomechanics, yaitu meliputi studi tentang prinsip-prinsip dasar mekanika yang berlaku pada organisasi hidup tanpa mempertimbangkan konteks pekerjaan atau aktivitas spesifik. Ini mencangkup analisis gerakan manusia, pemodelan sistem biologis,
dan penelitian tentang bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan lingkungannya dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua ada biomekanika pekerjaan atau occupational biomechanics, di mana ia berfokus pada studi tentang interaksi antara manusia dengan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Ini mencangkup analisis risiko cedera muskuloskeletal, desain prenatal kerja yang ergonomis, dan peningkatan efisiensi dalam tugas-tugas pekerjaan untuk mencegah cedera dan meningkatkan kinerja manusia di tempat kerja. Lalu selanjutnya ada penerapan biomekanika. Biomekanika diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran dan rehabilitasi untuk memahami cedera muskuloskeletal dan merancang alat bantu rehabilitasi. Di olahraga digunakan untuk meningkatkan teknik dan mengurangi resiko cedera atlet. Nah, dalam ergonomi, biomekanika membantu merancang lingkungan kerja agar sesuai dengan anatomi manusia dan mengurangi kelelahan. Di bidang desain, produk digunakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan produk seperti kursi, kasur, dan sepatu. Teknologi kesehatan juga memanfaatkan biomekanika dengan pengembangan perangkat medis. Di industri manufaktur, digunakan untuk menganalisis ergonomi stasiun kerja dan meningkatkan efisiensi produk serta mengurangi resiko cedera pekerja. Nah, dalam penerapan ini, biomekanika membantu meningkatkan pemahaman tentang gerakan manusia dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tulang, connective tissue atau jaringan penghubung, dan otot muscle. Tulang, jaringan penghubung, dan otot muscle adalah 3 komponen utama dari sistem rangka manusia yang bekerja sama untuk memberikan struktur, dukungan, dan gerakan. Nah, ada juga penjelasan singkat mengenai yang pertama ada tulang. Nah, tulang adalah struktur keras yang membentuk kerangka tubuh manusia. Mereka memberikan struktur, dukungan, dan perlindungan bagi organ internal. Selain itu, tulang juga merupakan tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, serta merupakan tempat pembentukan sel darah. Tulang terdiri dari jaringan tulang padat yang keras atau kortikal di bagian luar dan jaringan tulang berpori atau spongy di bagian dalam yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Lalu ada jaringan penghubung atau connective tissue. Nah, jaringan penghubung ini merupakan jaringan yang mengikat dan mendukung struktur tubuh. Ini mencangkup berbagai jenis termasuk tulang rawan, ligamen, dan tendon. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang sendi, sementara tendon menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan gerakan tubuh. Jaringan penghubung juga menyediakan dukungan struktural untuk organ tubuh dan menyediakan jalur untuk sirkulasi darah dan nutrisi. Lalu yang terakhir ada otot atau muscle. Otot adalah jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Ada 3 jenis otot utama dalam tubuh manusia, yaitu otot rangka, otot yang terikat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Otot polos atau otot yang ditemukan di dinding organ internal dan pembuluh darah yang berkontraksi untuk mengatur aliran darah dan fungsi organ. Dan otot jantung atau otot yang membentuk dinding jantung dan menghasilkan kontraksi ritmik untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga pemakaran materi yang aku sampaikan tadi cukup jelas dan tentunya aku berharap apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua atau orang lain. Nah, oke, itu aja yang dapat aku sampaikan di praktikum ke-6 kali ini. Aku minta maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.